Ya, selamat sore pemirsa. Berjumpa kembali bersama saya Auli dari Mangun ID. Di sini adalah video kedua saya pada channel Mangun ID. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana kira-kira kalau kita pemula hal-hal apa saja yang harus kita pelajari ketika kita ingin terjun ke dalam dunia pasar modal ya. Nah, bahasan ini cukup ringan dan ini mungkin baguslah untuk teman-teman yang mungkin ada niatan untuk bergabung ke dalam dunia pasar modal. Nah, untuk kali ini langsung saja saya akan eh, membawakan yaitu 5 hal yang harus Anda pelajari sebelum masuk dalam pasar modal atau saham ya. Langsung saja ya. 5 hal ini menurut saya hal-hal yang sangat basic sekali. Nah, eh, jika teman-teman ingin bergabung dalam dunia pasar modal, jangan hanya mencari ilmu dari 5 hal yang saya sajikan ini, tapi kalian harus mencari lagi dalam sumber-sumber yang lain ya. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai resiko. Nah, pahami resiko dalam bergabung di dunia pasar modal. Nah, karena kenapa di dalam pasar modal, pasar ini sangat fluktuatif sekali, apalagi di masa pandemi saat ini ya. Ada saham yang bisa naik sangat cepat, ada saham yang bisa naik lambat, ada juga yang turun tajam. Banyak sekali jenis-jenis saham lah ya. Nah, saat pandemi ini pasar cenderung lesu sehingga banyak membuat harga-harga saham itu cenderung turun. Nah, kemudian ketika perusahaan mengalami penurunan pendapatan itu biasanya berefek pada tidak adanya bagian dividen. Nah, ini juga menjadi resiko karena kebanyakan orang ketika akan bergabung dalam pasar modal, mereka itu menginginkan adanya pendapatan tambahan atau passive income dari dividen. Nah, kemudian yaitu suspensi. Nah, suspensi ini yaitu ketika sebuah saham itu eh, apa namanya dihentikan proses jual belinya atau saham tersebut di stop untuk jual beli di pasar modal. Nah, biasanya itu karena hal-hal tertentu ya. Seperti gagal bayar obligasi atau gagal bayar pinjaman atau harga naik terlalu tinggi akibat digoreng. Nah, ini saya akan berikan contoh ya. Kemarin tuh yang paling ngehits itu yaitu saham Tele. Saham Tele ini disuspensi akibat dia tidak bisa membayar apa namanya obligasi atau pinjaman gitu. Nah, saham Tele ini disuspend mulai tanggal 9 bulan 6. Nah, 9 Juni itu udah disuspend oleh BI karena dia gagal bayar obligasi sehingga sekarang nggak bisa dijual belikan. Nah, terus selanjutnya yaitu resiko selanjutnya yang paling sangat lebih buruk itu yaitu saham di delisting atau dihapus dari bursa efek. Nah, kalau saham disuspend itu kemungkinan besar masih bisa nanti akan dibuka kembali oleh BI apabila perusahaan tersebut sudah bisa menyelesaikan tugasnya. Mungkin sudah bisa membayar atau penundaan pembayaran utang atau gimana bisa itu masih nanti dibuka kembali. Nah, yang paling ekstrim yaitu di delisting atau dihapus. Nah, ini biasanya tersangkut kasus hukum, terus kinerjanya secara terus-menerus mengalami kemunduran atau penurunan, terus permintaan dari perusahaan atau memang dari segi perusahaannya itu minta untuk dihapus dari BEI. Nah, banyak contoh-contoh saham yang akan dihapus karena memang kinerjanya buruk. Terus yang kedua yaitu hal yang harus Anda pelajari yaitu tujuan masuk ke pasar modal. Nah, ini menurut saya cukup penting untuk pemula.
ataupun ya untuk siapapun yang ingin terjun ke dalam dunia pasar modal, menurut saya dia harus menentukan tujuan untuk masuk ke pasar modal. Nah, yang pertama yaitu tujuannya untuk trading, terus ada investasi, terus atau dia trading dan juga investasi. Nah, ini juga bisa. Nah, terus kemudian yang lain-lain. Lain-lain ini maksud saya itu ketika kita masuk ke dalam pasar modal ingin mungkin menjaga nilai mata uang kita agar tidak termakan oleh inflasi. Nah, istilahnya apa ya? Sebagai sebagai ya sebagai haven, apa namanya? Sebutannya sebagai tempat investasi terbaik lah, atau safe haven lah kalau sebutannya, kalau nggak salah safe haven ya. Nah, kenapa kita harus menentukan tujuan masuk ke dalam pasar modal? Nah, karena ketika kita mempunyai tujuan untuk masuk ke dalam pasar modal itu trading, berarti kita nanti strateginya ya strategi trading yang kita gunakan, bukan strategi investasi. Karena strategi investasi dan trading itu sangat berbeda. Nanti akan saya bahas dalam video selanjutnya ya. Nah, terus kemudian yaitu pelajari teknik dasar dan jenis-jenis saham. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kita ketika masuk ini agar masuk di saat yang tepat dan keluar di saat yang tepat. Nah, istilahnya apa ya? Teknik ini adalah ya istilahnya itu kapan kita in dan kapan kita out. Nah, ini kita harus punya teknik dasar lah ya. Terus kemudian jenis-jenis saham. Nah, ini juga sangat penting ya. Ketika kita memilih sebuah saham, paling tidak kita itu mengetahui karakternya. Entah apakah ini saham itu ketika naik itu seperti roller coaster, yaitu naik cepat terus kemudian turun cepat, atau sahamnya naik terus tapi kalem. Nah, kita harus menentukan style kita itu yang mana sehingga kita aman karena dalam berinvestasi itu kan bagaimana kita mengelola resiko. Nah, ini teman-teman harus mengetahui teknik dasar dan juga jenis-jenis saham yang ada di bursa efek. Nah, di mana kita dapat menemukan ilmu-ilmu dalam hal tersebut? Yaitu yang pertama, Anda dapat menemukannya di sekolah pasar modal dari BI. Nah, ini pendaftarannya bisa online ya. Nah, ini dari situs sekolahpasarmodal.idx.co.id. Nah, ini teman-teman bisa akses di sini, bisa melakukan pendaftaran. Nah, di sini nanti tempatnya di mana saja itu bisa. Untuk sementara saat ini secara offline ini masih ditutup ya karena ada COVID. Nah, ada COVID. Terus kemudian Anda bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut dari buku atau dari e-book, yaitu penulisnya ini yang saya sangat cocok itu dari Lukas T. Atmaja. Ini bagus ini buku-bukunya. Terus kemudian dari Ryan Filbert. Nah, ini juga bagus ini. Kemarin saya beli buku dari Mas Ryan Filbert di Google Play Book. Nah, ini bagus ini. Terus kemudian dari Vlog. Nah, Vlog ini sangat, ketika kita malas untuk ikut sekolah pasar modal, malas baca buku, Vlog ini sangat bagus ini. Saya selama ini juga belajar dari Vlog. Nah, terus kemudian saya paling senang itu kalau misal saya ingin analisa fundamental, saya belajar dari Pak Lo Keng Hong, terus dari Ryan Filbert, terus dari GSX Pro ID, terus dari William Hartanto. Nah, nanti bagus ini. Terus kemudian juga bergabung di forum-forum Facebook, Telegram, dan lain-lain. Nah, terus kemudian atur dana dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting ya, karena jangan sampai kita itu salah mengelola dana. Nah, contoh dari saya, kebutuhan pokok kita alokasikan ya 50% dari pendapatan. Terus kemudian
tabungan cash itu 20%. Terus kemudian kebutuhan darurat, kita harus punya simpanan dong. Siapa tahu nanti ada sesuatu. Nah, kita harus menyediakan 20%. Terus kemudian investasi atau trading 10%. Ini menurut saya ini adalah apa ya? Paling pas, proporsional menurut saya ini segini. Nah, kalau kita punya gaji 10 juta per bulan, berarti yang bisa kita sediakan, dana yang bisa kita gunakan untuk investasi atau trading itu sebesar 1 juta rupiah. Terus selanjutnya yaitu yang tidak kalah penting, yaitu mengenai ini, belajar bersabar dan jangan serakah. Nah, ini karena ada sebuah kutipan yang bagus ini, dan ini menurut saya ya benar. Dalam pasar modal, orang yang bersabar itu adalah pemenangnya. Nah, dan ini juga terbukti. Ini saya ambil contoh, yaitu dari Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong ini dulu berhasil mengantongi keuntungan yang sangat luar biasa, yaitu dari saham MBAI. Ketika saham perusahaan ayam-ayaman itu terkena flu burung, itu harganya sangat turun jauh. Nah, kemudian Pak Lo Keng Hong mengambil kesempatan di situ, beliau beli. Nah, terus harganya melonjak sampai 126 kali lipat. Nah, beliau mengantongi keuntungan yang sangat luar biasa ini, 126 kali lipat. Terus dia juga berhasil meraih keuntungan dari panin finansial. Nah, ini 2,6 kali lipat dari harga awal. Terus kemudian dari PT Rick Tender juga dia berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, selain bersabar, yaitu untuk menunggu keuntungan kita sebesar-besarnya, kita juga jangan serakah. Nah, ada sebuah kata-kata yang menarik, yaitu jangan pernah setia dengan suatu saham. Nah, ini menurut saya ya oke juga. Ketika saham sudah mengalami over value atau istilahnya dia itu sudah terlalu mahal, nah Pak Lo Keng Hong ini juga melepasnya untuk melakukan taking profit. Nah, dia sudah nggak serakah, dia sudah merasa cukup dengan keuntungan yang dia dapatkan. Nah, sehingga dia langsung melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungannya atau merealisasikan keuntungannya. Nah, menurut saya teman-teman harus mempelajari 5 hal ini, seperti yang pertama yaitu resiko, yang kedua yaitu tujuan masuk ke dalam pasar modal ini apa, trading atau investing, atau trading dan investing, atau yang lainnya kalian harus menentukannya. Terus yang ketiga yaitu teknik dasar, dan kalian juga harus mempelajari jenis-jenis saham, atau saham properti, atau saham komoditas, atau saham apa. Kalian harus mempelajari terlebih dahulu karakternya seperti apa, terus kemudian atur dana masuk itu seberapa. Saran saya untuk pemula masuk dengan dana yang kecil terlebih dahulu, sehingga kita terbiasa terlebih dahulu. Kemudian jika kita sudah bisa mengelola dana dengan baik, kita bisa menambahkan dana-dana yang selanjutnya. Terus kemudian harus bersabar dan jangan serakah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk mampir di channel ini. Terus dukung di channel ini dengan cara subscribe dan komen dan like. Terus kemudian kalau misal teman-teman ingin mendiskusikan sesuatu dengan saya, silahkan komen atau email di idmangun@gmail.com. Nah, saya tunggu request dari teman-teman, dan juga jangan lupa cek video-video saya yang lainnya. Terima kasih, bye bye.